Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi sama aku si Fauzia Nabila dari SMK Negeri 1 Majalengka, kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini aku masih membahas mengenai Mikrotik MTCNA Preparation di bab 10, yaitu routing. Nah, untuk cakupan materinya di sini yang pertama ada konsep pengenalan routing, yang kedua routing table dan routing flags, ketiga pendahuluan static routing, lalu yang keempat ada studi kasus, yang kelima konsep dynamic routing, yang terakhir yang keenam ada pengenalan OSPF. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router, teman-teman. Nah, routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination. Routing bekerja pada layer 3 pada networking model, teman-teman. Untuk mengimplementasikan teknik routing diperlukan peralatan perantara, yaitu router. Nah, di sini routernya, teman-teman. Dan router ini untuk menghubungkan jaringan A dan jaringan B. Selanjutnya di sini ada klasifikasi routing. Static routing yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalur sendiri, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada IGP versus EGP. Ini adalah tipe dari routing, teman-teman. Nah, IGP ini yaitu singkatan dari Interior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous system routing, lalu diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi, contohnya yaitu sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lain. Nah, yang kedua ada EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengenalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya yaitu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP, teman-teman. Nah, contoh protokol IGP yang pertama ada Distance Vector Routing Protocol, yaitu jauhnya source network menuju destination berdasarkan metrik, atau metrik dihitung dari hop count, cost, bandwidth, delay, dan lain-lain. Nah, dari Distance Vector Routing Protocol dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada RIP versus 1 atau Routing Informasi Protocol, singkatan dari RIP itu. Nah, yang kedua ada RIP versi 2, dan yang ketiga ada IGRP, yaitu Internal Gateway Routing Protocol. Nah, untuk contoh protokol IGP yang kedua ada Link State Routing Protocol, yaitu mengetahui topologi jaringan secara keseluruhan dengan mengumpulkan informasi, dan setiap router juga mengetahui topologi jaringannya secara lengkap dan detail. Ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu OSPF dan ISIS. Yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol, yaitu ada EIGRP. Untuk contoh protokol EGP, di sini ada BGP atau Border Gateway Protocol. Ini memungkinkan internet untuk bertukar informasi routing antara sistem otonom atau AS yang merupakan jaringan yang dikelola oleh satu perusahaan atau penyedia layanan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada routing table. Routing table ini berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Juga berisi nilai prioritas atau inerik dari masing-masing router. Rute table terbentuk dari yang pertama, semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol. Yang kedua, semua rute untuk network yang directly connect ke router. Yang ketiga ada konfigurasi tambahan atau static router, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada routing flags, dan di sini ada rulesnya, dan di sini ada istilah-istilahnya. D itu dynamic, A artinya aktif, C artinya connected, S artinya static, O artinya OSPF, R artinya RIP, B artinya BGP, M artinya MME, dan untuk B besar ini artinya black hole. Untuk
P yaitu prohibit, untuk U yaitu unreachable, dan untuk X yaitu disable, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada konsep static routing, teman-teman. Nah, static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Dan misalnya di sini anggaplah kamu memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Kamu ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan, teman-teman. Nah, static routing juga dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static router perlu menambahkan parameter routing yaitu dst.address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, nanti kita bisa ke IP, lalu ke route.org, lalu add, rumusnya nanti mau kemana dan lewat kemana, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini mulai dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada studi kasus, teman-teman. Yang pertama, static routing 2 router, lalu static routing 3 router, dan yang terakhir static routing 4 router, teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa hubungkan ISP dengan mikrotik, lalu masuk ke konsol mikrotik pertama, lalu passwordnya kosongkan aja, lalu di enter, teman-teman. Nah, setelah itu new passwordnya skip, Ctrl C. Kalau nggak bisa di enter, mainkan terminalnya. Nanti kalian bisa geser-geser pinggir terminalnya, kemudian enter lagi. Ketik IP address print, kemudian tuliskan pada notenya edit, tulis di label. Tulis di HCP yaitu 10.0.137.x. Kenapa tulis X? Nantinya bakalan berbeda yang kalian dapatkan, teman-teman. Setelah itu, kemudian koneksikan mikrotik pertama dengan mikrotik kedua. Tambahkan perangkat PC-nya 2, gabungkan menggunakan Ethernet, teman-teman. Kemudian kita ganti hostname di mikrotiknya agar tidak bingung nantinya. Dengan ketik system identity, lalu enter, lakukan set name, lalu router 1, lalu enter, lalu print, teman-teman. Lakukan hal yang sama pada mikrotik kedua dengan namanya router 2, teman-teman. Seperti itu. Lalu coba lakukan yang namanya neighbor. Caranya yang pertama, klik router 1, ketika IP neighbor print atau maka dia akan melihat informasi tetangga yang dia miliki. Kemudian kita cek pada router 2 neighbor yang dimiliki, maka dia akan menginformasikan si router 1. Lalu ketik IP neighbor print, kemudian kita bisa lakukan koneksi ke Winbox. Kita akan koneksikan antara PC kita dengan VNet Lab terlebih dahulu, teman-teman. Nah, setelah itu buka command prompt. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan si VNet Lab-nya agar bisa saling terkoneksi, teman-teman. Lalu ketik router add 10.0.137.0 untuk max-nya 255.255.255.0 192.168.44.129, teman-teman. Lalu enter, lalu kita ping 10.0.137.127 di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari situ kalian bisa langsung koneksikan dengan mikrotik Winbox. Yang pertama, buka Winbox-nya, lalu ketik IP router 1 yaitu 10.0.137.127. Nah, lalu connect. Maka nantinya akan berhasil untuk router 1, teman-teman. Yaitu mikrotik, pertanyaannya bisa tidak jika mikrotik router 2 itu terkoneksi juga dengan Winbox tanpa harus terkoneksi ke ISP. Yaitu bisa, nantinya akan menggunakan istilah yang namanya fitur ROMON. Jadi artinya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Melalui router 1 akan terkoneksi langsung ke router 2. Nyalakan dulu fitur ROMON-nya, yaitu bagian tools.
Nanti habis dari tools ke Ramon, lalu centang yang bagian enable, lalu apply dan oke. Nah, nanti centang bagian enable, apply dan oke. Lalu nyalakan fitur Ramon juga pada router 2 menggunakan perintah tool Ramon set enable-nya yes, lalu enter print. Selanjutnya, kalau misalkan pergi ke router 1, klik more, lalu new inbox, masuk ke router 2, lalu connect. Jadi artinya kita masuk ke router 2 via router 1, yaitu 10.0.137.127, teman-teman. Ketika sudah berhasil menggunakan fitur Ramon, langsung saja lakukan addressing pada interface-nya, masuk ke router 1 terlebih dahulu, teman-teman. Klik IP, lalu address. Untuk yang mengarah ke Ether 1 sudah terkonfigurasi secara dinamik. Lakukan addressing pada Ether 3, ketik addressnya yaitu 192.168.1.1/24. Setelah itu nanti teman-teman interface-nya Ether 3 lalu apply dan oke. Nah, Ether 3 lalu apply dan oke. Untuk addressnya di sini ditulis yang tadi, yang 192.168.1.1/24, teman-teman. Setelah itu tambahkan yang Ether 2, ketik addressnya 10.10.1/24, interface-nya Ether 2 lalu apply oke di sini, teman-teman. Selanjutnya, kemudian masuk ke router 2. Klik IP address lalu klik plus ya, teman-teman. Lakukan juga address setelah klik plus, addressnya isi 10.10.10.2/24 seperti ini. Interface-nya Ether 1 apply oke. Interface-nya Ether 1 lalu apply lalu oke. Lakukan juga addressing-nya mengarah ke klien, ketik address 192.168.2.1/24. Nah, untuk interface-nya di sini ditulis Ether 2, nanti kalian apply dan oke. Maka sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan router 2. Kalau misalkan melihat routing table itu, klik IP lalu root, maka sudah ada informasinya, teman-teman. Selanjutnya artinya tadi DAC ini ketika kita routing pada interface baik itu yang mengarah ke klien ataupun yang mengarah ke router 2, itu akan didaftarkan pada routing table secara otomatis, teman-teman. Kalau misalkan kita ingin konfigurasi masih komunikasi dengan network 2.0, maka kita perlu menambahkan informasi di routing table menggunakan proses routing, teman-teman. Lakukan konfigurasi static routing. Caranya masuk ke IP, lalu klik root, lalu klik plus. Di bagian general DST address-nya isi 192.168.2.0/24, teman-teman. Lalu bagian gateway isi 10.10.10.2 lalu apply nanti oke, teman-teman. Selanjutnya kita juga harus menambahkan informasi di router 2-nya. Jadi kurang lengkap kalau misalkan masukin router table-nya pada satu perangkat aja. Harus juga menambahkan informasi routing table pada router D. Masuk ke router 2, klik add, lalu DST address-nya isi 192.168.1.0/24, teman-teman. Lalu gateway-nya 10.10.10.1/24 lalu apply dan nanti klik OK, teman-teman. Misalnya kita lakukan ping dari router 2, nantinya ketik ping 192.168.1.1 lalu nantinya enter, teman-teman. Nah, di sini ketik ping 192.168.1.1 nantinya di enter, nanti bakalan muncul seperti tampilan yang di bawah tadi. Selanjutnya pengujian per PC-nya, nyalakan dulu PC-nya, lalu ketik show IP di PC 1. Masih belum ada karena baru nyala, maka lakukan addressing-nya, ketik IP 192.168.1.2, teman-teman, /24 192.168.1.1/24 lalu enter, teman-teman.
Kemudian lakukan juga di PC2, lakukan addressing, ketik IP 192.168.2.2 terus 24.168.2.1 lalu enter. Jadi kalau misalnya PC1 ingin komunikasi dengan PC2 itu sudah bisa teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis, teman-teman. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Di sini ada IGP, yaitu Interior Gateway Protocol. Yang pertama distance vector, yaitu ada RIP dan IGRP. Yang kedua link state, yaitu OSPF dan ISIS. Yang ketiga, yang terakhir ada hybrid EIGRP. Dan untuk EGP-nya di sini ada Exterior Gateway Protocol. Bagiannya ada BGP, teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada pengenalan OSPF. Nah, bisa diketahui teman-teman kalau OSPF itu singkatan dari Open Sorted Parse, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma link state protocol atau LSR. Ini juga OSPF juga support IP versi 4 atau versi 2 dan IP versi 6 atau versi 3, teman-teman. Dan konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada OSPF area. Tujuannya memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Yang pertama ada backbone area 0 atau area ID 0.0.0.0, yaitu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone lokal. Yang kedua ada standar atau default area, merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dan ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Yang ketiga ada stub area, yaitu area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertised external route. Yang keempat ada not stub area. Stub area tidak menerima external route, digantikan dengan default route yang bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada OSPF lab. Merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam pada OSPF. Mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis, teman-teman. Nah, itu dia video dari aku. Mohon maaf apabila salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.